Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar pagi ini? Baik. Sekarang sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, kita diawali dengan berdoa. Kepada adik Yohana, kami persilahkan. Semua berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran adik-adik semua. Hari ini ada yang tidak hadir? hadir semua. Terima kasih dari semuanya pada hadir. Dan untuk mengawali kita hari ini yaitu kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Semua berdiri, sambil tepuk tangan. Halo, halo Bandung, ibu kota periaman. Halo, halo Bandung, kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periaman. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Silakan duduk. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Sekarang Ibu akan bertanya, apakah di rumah ada Tuhan tidak? Sekarang kalau ada, sebutkan bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah ataupun di sekolah. Apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Nah, apa lagi? Apa lagi? Daun. Apa lagi? Nah, apa lagi? Itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Dari bagian-bagian dari tumbuhan itu adalah memiliki fungsi. Dari bagian-bagian dari tumbuhan itu. Sekarang, coba kamu sebutkan fungsi dari akar. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Tepuk tangan dulu. Fungsi dari daun Sebagai tempat fotosintesis. sebagai tempat fotosintesis. Tepuk tangan dulu. Jadi daun itu adalah sebagai tempat fotosintesis. Dari bagian-bagian tumbuhan itu, kira-kira bagian dari tumbuhan yang bisa berkembang biak Daun. ada? Daun. Apa lagi yang berkembang biak? Biji. Apa lagi? Bunga. Dari itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan yang bisa berkembang biak. Yang bisa berkembang biak. Oleh karena itu, maka materi kita hari ini kita berbicara
bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah tujuannya apa? Setelah membaca gambar bagian-bagian tumbuhan, siswa Setelah mengamati gambar di PowerPoint, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Yang kedua, melalui video yang disimak, siswa menganalisis bagian buah dan fungsinya. setelah menonton video, siswa dapat Menganalisis menganalisis bagian-bagian dari tumbuhan. Itu ada dua tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Masih semangat? Masih semangat? Ya, semuanya berdiri. Kita akan melakukan tepuk konsentrasi. Kepala Yohana, kita berikan waktu. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Ya, silakan dulu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Ini tumbuhan apa namanya? Jagung. Tumbuhan jagung. Apakah di rumah ada tidak tumbuhan jagung? Ada. Ada. Jadi di rumah itu semuanya memiliki tanaman jagung. Sekarang coba adik-adik sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan jagung ini. Mulai dari bagian yang paling bawah. Akar, apa lagi? Batang, apa lagi? Daun, apa lagi? Apa lagi? Buah. Jadi ini tadi adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Ini adalah mulai dari yang paling bawah sekali adalah akar. Akar itu adalah yang hidupnya di bawah tanah. Jadi ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya, dan ada buah. Ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian-bagian dari tumbuhan ini juga dia memiliki fungsi masing-masing. Untuk mengetahui fungsi dari bagian-bagian dari tumbuhan ini, kita akan melakukan mengamati video. Kita adalah pada batang. Dia juga adalah sebagai penyokong bagi daun, bagi bunga, dan buah untuk tumbuh. Setelah itu adalah beberapa jenis batang tanaman. Itu adalah dia memiliki kambium dalam batang dan juga berperan dalam proses pertumbuhan tanaman. Itu adalah batang. Yang berikut ada daun. Kepala. Daun adalah bagian tumbuhan yang memiliki peranan benih. Pada dasarnya, daun berwarna hijau. Terdapat kandungan zat klorofil yang merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan pada proses fotosintesis. Beberapa fungsi daun bagi tumbuhan, yakni 1. Tempat terjadinya penguapan. 2. Tempat terjadinya proses fotosintesis
hayati. Jadi ada juga bahwa daun itu adalah bisa berkembang biak. Mungkin ada yang tahu contoh berkembang biakan yang pada daun itu apa? Bunga apa? Ada yang tahu? Yang berkembang biakannya dengan daun? Bunga cocor bebek. Tadi bunga cocor bebek itu adalah dia berkembang biakannya dengan daun. Yang berikut adalah Bunga. bunga. Ya, Amelia. Tidak semua jenis tumbuhan memiliki bunga. Bunga merupakan tempat terjadinya perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Bunga memiliki bentuk yang sangat variatif dan berwarna-warni, memberikan daya tarik untuk menarik perhatian kupu-kupu dan serangga untuk tingkat dan membantu proses penyerbukan. Fungsi bunga antara lain: 1. Tempat terjadinya penyerbukan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. 2. Sebagai tempat bertemunya sekalian jantan dan betina sebagai penghasil biji. 3. Perhiasan yang membuat tumbuhan menjadi indah. Tepuk tangan untuk Amelia. Dan itu adalah bunga. Jadi tidak semua jenis tumbuhan memiliki bunga. Jadi bunga itu adalah merupakan tempat terjadinya perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Dan bunga itu dia memiliki bentuknya sangat variatif dan dia berwarna-warni. Dia memberikan daya tarik untuk menarik serangga, untuk menarik kupu-kupu, untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Itu karena bunga itu adalah dia berwarna-warni untuk menarik perhatian serangga maupun kupu-kupu untuk proses penyerbukan. Ada beberapa fungsi para bunga. Yang pertama adalah tempat terjadinya penyerbukan sebagai perkembang biakan tumbuhan. Yang kedua adalah sebagai tempat bertemunya sel kelamin jantan dan betina sebagai penghasil biji. Jadi yang ketiga adalah perhiasan yang membuat tumbuhan menjadi indah. Itu adalah beberapa fungsi bunga. Yang kelima adalah buah. Lihat. Buah merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh sebuah tanaman yang dapat digali oleh makhluk hidup lain. Fungsi buah yang satu: melindungi biji. 2. Membuat dalam menyembuhkan penyebaran biji-bijian. 3. Sebagai penyedia cadangan makanan ketika melakukan percambahan. 4. Sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Tepuk tangan untuk Ella. Dari yang terakhir adalah buah. Dari buah itu merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh sebuah tanaman yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup lain. Jadi fungsi buah itu yang pertama adalah untuk melindungi biji, yang kedua adalah membantu dalam proses penyebaran biji-bijian, yang ketiga adalah sebagai penyedia cadangan makanan ketika melakukan perkecambahan, dan yang keempat adalah sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Itu adalah buah. Dari buah itu merupakan cadangan makanan pada tumbuhan. Dan itu adalah beberapa ketika kita menonton video tadi, di situ sudah dikatakan bahwa bagian-bagian tumbuhan ada fungsinya. Di materi ini sudah kita sudah berbicara
fungsinya. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman adik-adik semua, maka sekarang adik-adik dibentuk ke dalam kelompok. Sekarang Ibu akan bagikan adik-adik ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok melatihnya ada Aflia, Andra dengan Lia. Ya, tegak muslim. Sekarang adik-adik sudah dibentuk ke dalam kelompok, itu akan membagikan lembar kerja LKPD. Jadi jangan lupa tulis nama kelompok masing-masing. Ibu akan membagikan kertas LKPD-nya. Jangan lupa tulis nama-nama kelompok. Di situ kita akan melihat lembar kerjanya dan saya sudah siapkan kertas manilanya untuk menempel hasil kerja dari adik-adik semua. Ya, gunting. Jadi di situ ada soalnya bahwa jodohkan dengan cara menyeret. Misalnya ada di situ ada bagian tumbuhannya, ada fungsinya. Ada fungsinya. Setelah itu ada kamu garis niat atau misalnya fungsinya sebagai alat berkembang biakan tumbuhan biji. Tempelannya lo garis niat atau aku gambar ho. Bisa? Bisa. Tadi adik-adik sudah mengerjakan kelompok masing-masing, maka setelah ini tiap kelompok sama-sama maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi semuanya harus ke depan. Jadi tiga orang ini harus semuanya ke depan untuk memegang. 2 orangnya memegang kertas manila ini. 1 orangnya membaca. 1 orangnya membaca, 2 orangnya memegang. 1 orangnya itu yang membaca. Jadi sekarang kelompok mawar. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jodohkan dengan cara menyeret tabel bagian-bagian bunga di kolom sebelah kanan dan bagian tanda panah yang tepat. Kami mengisi ini bunga, dan ini daun, dan ini buah, dan ini batang, dan ini akar. Nomor 2 adalah buatlah garis pada pasangan yang tepat. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman kelompok lain? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Ya, tepuk tangan untuk kelompok mawar. Sekarang ke kelompok melati. Waktu dan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Jodohkan dengan cara
menyeret tabel bagian-bagian bunga di kolom sebelah kanan ke bagian tanda panah yang tepat. Ini adalah akar, ini adalah batang, ini adalah buah, ini adalah daun, ini adalah bunga. Nomor 2, buatlah garis pada pasangan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada, jadi tidak ada tanggapan. Tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Sekarang kelompok Matahari. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Jodohkan dengan cara menyeret tabel bagian-bagian bunga di kolom sebelah kanan ke bagian tanda panah yang tepat. Ini akar, ini buah, ini batang, ini daun, dan ini bunga dengan gambar di bawah ini. Ini akar tunggang, ini akar serabut. Nomor 4. Carilah 3 kata di bawah ini yang merupakan bagian-bagian bunga. Kelopak, mahkota, putih. Ada tanggapan dari teman kelompok lain? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok. Karena sudah menyimak dengan baik. Buktinya adalah mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 semuanya dengan nilai 100. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari materi tadi adalah siapa yang bisa menyimpulkan materi tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa? Johanna? Jadi dapat pelajaran Tuhan menurut Tuhan ada akarnya, ada batangnya, ada daun, ada bunga. Tepuk tangan dulu untuk Johanna. Dari materi tadi, dari sekian bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya, kita dapat menyimpulkan bahwa tumbuhan itu memiliki bagian-bagiannya, dan bagian-bagian tumbuhan itu dia juga memiliki fungsi. Misalnya, fungsi yang pertama adalah akar, dia sebagai menyokong atau memperkokoh berdirinya pada tumbuhan dan menyerapkan air dan secara di dalam tanah. Yang kedua adalah pada batang, dia adalah menopang berdirinya tumbuhan dan mengangkut mineral ke daun. Setelah itu adalah daun, dia berfungsi sebagai menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Dari daun itu bernapas menghirupkan udara, karbon dioksida, serta menghasilkan oksigen untuk pernapasan. Dan yang terakhir adalah bunga. Dan bunga itu adalah untuk menghasilkan buah. Dan itu adalah kesimpulan dari materi yang kita bawakan hari ini. Untuk memahami atau untuk mengetahui sejauh mana dari pemahaman dari tadi, Ibu akan membagikan kerja evaluasi. Ini adalah kerja mandiri sudah. Kerja guru-guru. Toy kerja kelompok kerja guru. Teman. Setelah itu sebentar, kalau sudah selesai, Ibu akan kumpul untuk memberi nilai.
Ini adalah hasil kerja kalian. Saya akan membacakan, hanya baca yang satu orang saja, Jadi yang pertama adalah bagian akar tadi adalah untuk menyerapkan air di dalam tanah. Bagian batangnya adalah meneruskan air ke daun. Daunnya adalah untuk menyimpan cairan anak-anak dan membuat fotosintesis. Pada buahnya adalah untuk melindungi bijian. Dan yang terakhir adalah untuk menghasilkan buah. Dan ini adalah hasil kerja kalian, dan ibu akan memberikan nilai. Setelah tadi kita mengerjakan tugas bahwa untuk materi kita hari ini sampai di sini. Ketika mengikuti pembelajaran tadi, kira-kira apakah adik-adik merasa senang tidak? Senang. Kegiatan yang paling menyenangkan hari ini kegiatan apa? Mengenal bagian-bagian tumbuhan. Mengenal bagian-bagian tumbuhan. Tepuk tangan untuk para adik-adik. Membaca. Tepuk tangan untuk Aglia. Apakah dalam kegiatan, dalam menyajikan materi tadi, apakah ada kesulitan tidak? Tidak ada, karena dibuktikan dengan kerja kelompok tadi semuanya pada 100. Jadi materi kita untuk selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang fotosintesis pada tumbuhan. Sebelum kita mengakhiri, ibu akan berikan contoh tugas. Ibu akan berikan tugas untuk kerja di rumah. Untuk kerja di rumah. Jadi sampai di rumah kamu harus kerjakan tugas. Dibimbing oleh siapa kalau ada pekerjaan rumah? Orang tua. Dibimbing oleh orang tua. Jadi untuk mengakhiri kegiatan kita, kita akan menyanyikan lagu. Jadi semuanya berdiri. Berdiri. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil jagungmu, ambil bambumu. Jadi silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi materi kita hari ini sampai di sini. Tadi kita diawali dengan doa. Sekarang kita tutup dengan doa. Kepada Allah kami berikan waktu. Marilah kita siap berdoa atas nama Bapa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan kamu, segala Engkau yang tercinta, dan terpujilah buat Yesus.